Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dalam Renungan Pagi. Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan dari dalam Matius 24 ayat 36 dan ayat 44. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Teman-teman semua, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang kedatangan anak manusia. Tetapi juga mungkin kita bisa katakan bahwa ini juga ada hubungannya dengan yang namanya kedatangan kematian bagi seseorang. Tidak ada yang tahu, kata firman Tuhan. Begitu rahasianya sehingga dikatakan dalam ayat 36 bahwa malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Artinya bahwa ini adalah suatu perkara yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diramal oleh manusia. Dan apa yang harus dilakukan oleh manusia dengan hal ini? Ayat 44 berbicara tentang sebab itu kita harus siap sedia, karena kedatangan Tuhan itu dan juga kematian itu kita tidak pernah duga sebelumnya. Nah teman-teman, dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan manusia kadangkala lebih mengutamakan persiapan-persiapan jasmani, seakan-akan membentengi hidupnya dengan alat-alat yang canggih untuk terhindar dari namanya kematian. Kita tahu misalnya di Amerika Serikat, untuk melindungi nyawa seorang presiden Amerika Serikat, maka negara Paman Sam ini membangun sebuah pesawat yang bernama pesawat Air Force One, yang konon mempunyai fitur-fitur intern dan eksternalnya yang canggih. Dia memiliki dinding anti peluru dan pesawat ini mempunyai kemampuan terbang tanpa henti karena dia bisa minum di udara sambil terbang, alias bisa mengisi bahan bakar di udara sambil terbang. Dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan lain dari pesawat ini, saudara. Dan banyak lagi kemegahan-kemegahan teknologi bangunan, teknologi kesehatan, makanan, gizi yang puji Tuhan dibangun atau ditemukan oleh manusia begitu luar biasa. Tetapi saudara, hari demi hari juga kita mendengar, melihat, menyaksikan bahwa banyak juga orang yang mati atau meninggal dunia karena bencana alam, kecelakaan, karena sakit penyakit. Ada juga yang meninggal tiba-tiba karena serangan jantung dan serangan organ-organ tubuh yang lain. Yang mau dikatakan adalah bahwa kita ini hidupnya fana. Satu kali kelak akan dijemput oleh yang tidak fana, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Atau satu kali kelak, kapanpun dan bagaimanapun kita akan mengalami kematian sebagai konsekuensi dari makhluk yang fana dan terbatas untuk menuju kepada yang tak terbatas. Karena semua ini kita tidak pernah tahu dan tidak masuk dalam perencanaan dan anggaran kita, teman-teman, maka firman Tuhan menasihatkan supaya kamu juga siap sedia. Kalau Kristus selalu siap sedia untuk menjemput kita masuk dalam kerajaannya, maka kita pun harus siap sedia. Apa yang kita harus lakukan untuk bersiap sedia atau berjaga-jaga, teman-teman? Tentu yang paling utama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Artinya bahwa jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu luntur semu karena kita dikacaukan dan disibukkan dengan persoalan-persoalan dunia, persaingan-persaingan di dalam gereja untuk membangun gedung-gedung yang mewah, persaingan prestisi, persaingan jabatan. Lalu lupa kita memberi makan rohani kita dengan kebenaran firman,
dengan pemberitaan Injil, lalu lama-kelamaan kita tidak mampu lagi untuk memikul salib kita, dan kita tidak mampu memikul nama Kristus. Saudaraku, pastikan bahwa kita siap. Dan jangan pernah teman-teman takut mati, karena orang yang takut mati berarti orang-orang itu mempunyai masalah besar dengan Tuhan. Dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 14 jelas dikatakan bahwa jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang percaya kepada Yesus, yang mempertahankan imannya, yang beriman dan berbuat baik, itu akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Artinya masuk dalam kemuliaan kerajaan Allah. Ada banyak orang yang kemudian menganut sistem yang penting percaya, yang penting beriman, lalu kemudian dia meninggalkan Kristus. Sama saja kalau kita mempermainkan iman kita. Berjaga-jaga di sini saudara-saudara menyangkut bagaimana kita benar-benar semakin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, makin lama makin kita terpaut dengannya, baik secara pribadi, keluarga, jemaat, dan juga secara masyarakat, bangsa dan negara. Saudaraku, kita bisa meneliti subjek-subjek ilmu pengetahuan dalam dunia ini, tetapi satu hal yang kita tidak bisa teliti dan temukan adalah waktu kematian kita dan juga kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Lalu apa yang kita banggakan, saudara? Oleh karena itu yang harus kita banggakan adalah kita selalu siap berjaga-jaga. Jangan pernah dalam hidup ini meninggalkan Tuhan atau melupakan kebaikan Tuhan, lalu terpesona dengan kenikmatan dunia, ataupun mengikut iblis atau memikul nama iblis di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang hanya sementara. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang satu ini, kebutuhan rohani, berjaga-jaga dan siap sedia. Selalu percaya bahwa Kristus pasti akan datang, dan juga sadar dan percaya bahwa kematian pasti akan datang, cepat atau lambat dalam kehidupan kita. Tetapi di balik semua itu, kalau kita berjaga-jaga dan siap sedia dan setia, kita akan masuk dalam kerajaan yang tak terkatakan, kemuliaan yang tak terkatakan, luar biasa, janji yang manis dari Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri renungan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, peringatan daripada firman-Mu tentang berjaga-jaga dan siap sedia. Tuhan, tolong kami terus mampu mengikut Engkau dan memikul salib kami masing-masing tanpa diambang-ambingkan ajaran-ajaran sesat. Tolonglah kami yang berduka, saudara-saudara kami, karena keluarga yang meninggal karena bencana alam, kecelakaan dan penyakit. Hiburkan dengan firman-Mu Tuhan bahwa mereka dikumpulkan bersama-sama dengan Allah karena percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pagi ini. Sertai dan gembalakan kami karena Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, demikianlah firman Tuhan renungan pagi pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.